Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat ya rahmatika ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berada di rumahnya di pagi hari ini, pagi Jumat yang penuh barakah. Semoga hati kita selalu terbawa di rumah Allah. Orang yang hatinya terbawa di rumah Allah disanjung di dalam Al-Quran, dipuji, dan di dalam hadis disebutkan orang yang hatinya terbawa di masjid dijamin selamat, insya Allah. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa di masjid kita, Masjid Agung, dan masjid-masjid lain juga, pagi Jumat kita mendengar surah sajadah dibacakan. Surah sajadah ini syarat dengan pengajaran. Jadi kita mau menyingkap 1-2 ayat dari surah sajadah. Kita ambil Bismillahirrahmanirrahim ayat 11, satu ayat saja. Allah memperingatkan di sini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum. Qul yatawaffakum malakul maut. Qul, perintah kepada Rasulullah, sebutlah, sampaikanlah. Qul, sebutlah, sampaikanlah, yatawaffakum, kamu akan mati. Kamu akan mati. Yatawaffakum malakul maut. Roh kamu akan dicabut. Yatawaffakum itu wafat. Bahasa kita wafat diambil pada kata-kata tawaffa, wafah. Katakanlah, sampaikanlah kepada manusia itu, tiba saatnya kamu akan mati. Malakul maut, akan dicabut roh kamu oleh malaikat maut. Malak itu malaikatnya. Malakul maut itu malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang sudah ditugaskan untuk setiap orang. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini dibilang turja'un. Dalam surah Yasin juga di akhir ayat
turja'un. Nah, kalau kita lihat tafsir, kalau kita bicara tentang ayat, kita mesti lihat tafsir. Dalam tafsir katanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat malaikat maut mendekati seorang sahabat Nabi. Nabi Muhammad pernah terlihat malaikat maut menghampiri seorang sahabat. Lalu Nabi bertanya, kenapa dia datang mendekati, menghampiri? Kata malaikat maut, orang ini saat ruhnya dicabut sudah dekat. Ini cerita orang meninggal ya. Ini cerita orang meninggal. Orang ini saat ruhnya dicabut sudah dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan dikasari. Tolong dicabut ruhnya dengan lemah lembut. Karena dalam Quran banyak cerita orang yang meninggal, ada yang dikasari. Wan nazi'ati gharqa. Orang itu dikasari saat ruhnya dicabut. Ada yang dibelai dengan lemah lembut. Wan nasyitati nashta. Kita bisa mengatur saat kematian kita sekarang. Mau senang atau macam mana? Jadi kata Rasulullah, tolong jangan dikasari. Apa kata malaikat? Sebenarnya saya mencabut ruh itu bukan semau saya. Setiap orang ada rekod, ada catatan, ada pedoman. Kalau anak sekolah macam rapor. Setiap orang ada rapornya. Orang itu dicabut ruhnya mengikut rapor. Saya mencabut ruh, kata malaikat maut, kata Israel, bukan semau saya. Ada pedomannya, ada panduannya. Subhanallah. Katanya lagi, di setiap rumah itu ada petugas Israel. Di setiap rumah orang beriman ada petugas malaikat maut. Memberi laporan 5 kali sehari semalam. Petugas malaikat maut menyampaikan laporan kepada bosnya Israel 5 kali. Nanti laporan dikumpul, baru dibikin kesimpulannya apa. Orang ini nilainya A, B, C, D. Jadi saya mencabut roh mengikut nilai. Ulama membuat ulasan, penilaian dibuat waktu sholat. Ulama yang 5 kali itu dilakukan setiap sholat. Sholat subuhnya macam mana? Sholat yang lain macam mana? Jadi datang ke masjid di pagi hari ini mempermudah saat meninggal dunia. Kalau tidak datang, tidak dengar azan, tidak menjawab azan, mempersulit saat meninggal. Kalau kita perhatikan orang-orang yang cinta masjidnya tinggi, pasti matinya senang. Itu kesimpulannya ya. Itu mukadimah saja Pak ya. Ayat 11 surah Sajadah menyatakan apa? Allah suruh nabinya menyampaikan, "Qul," sampaikanlah, kasih tahu, "Ya tawaffakum malakul maut." Kamu tiba saatnya akan mati, malaikat maut akan datang. Alladzi wukila bikum, yang sudah diwakilkan. Wukila itu diwakilkan, yang sudah ditugaskan untuk kamu. Jadi penjabarannya dilihat tafsir Qurtubi contohnya. Tafsir Al-Imam Qurtubi namanya.
20 jilid. Di sana diterangkan bahwa Nabi pernah melihat Israel menghampiri seorang sahabatnya, lalu meminta kepada malaikat, tolong jangan dikasari ya. Kata malaikat, Muhammad, tib nafsan, tenang saja di situ. Saya mencabut roh bukan semau-maunya. Ada pedoman, ada panduan. Petugas-petugas Israel bekerja di rumah setiap orang Islam. Petugas melaporkan kepada Israel, ketuanya. Berdasarkan laporan itu nanti rohnya dicabut. Ini kita bersama nasihat Jibril. Jibril pernah bernasihat kepada Nabi 5 nasihat. Ini patut menjadi renungan kita menjelang tahun 1445 tutup tirai sebelum akhir tahun hijrah. Patut jadi renungan kita 5 nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jibril menyampaikan pesan kepada Nabi, berarti pesan ini untuk disampaikan kepada umat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Nomor 1, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, engkau pasti akan mati. Kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzi'u bih. Lakukanlah sesuka hatimu, kamu akan dibalas. 2 ya. Nomor 2. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah insan kesayanganmu, kamu akan berpisah kalau tiba saatnya. Yang keempat, wa'lam anna syarfal mu'min salatuhu bil lail. Ketahuilah harga diri orang beriman itu kalau dia sembahyang malam, tahajud. Terakhir, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan orang itu kalau dia bisa hidup mandiri, jangan banyak menyusahkan orang. 5 ya, 5. Jadi di sini kita ambil uraian yang dibuat oleh Murabbi Asy-Syaikh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, ulama yang mendunia, seluruh dunia mendengar ceramahnya. Ceramahnya di YouTube jutaan ceramah, penceramah yang didengar oleh seluruh dunia. Ini uraian beliau. Siapa namanya? Syekh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi rahimahullah. Hafizahullah, masih hidup. Kalau sudah meninggal rahimahullah ya. Kalau masih hidup hafizahullah. Orangnya masih hidup. Usianya mungkin sudah sekitar 90 tahun. Warga negara Syria, berdomisili di Jordania. Hari-hari ada yang baru ceramahnya. Kita mendengar ceramah dari Jordania. Apa katanya? Setelah malam berakhir, yakin percayalah fajar akan menyingsing. Usia yang panjang walaupun 100 tahun, penghujungnya adalah tanah pekuburan. Artinya ingat mati. Sesuai dengan pesan dalam ayat 11 surah Sajadah tadi. Demi Allah, dia bersumpah, dia ini profesor ini bersumpah, wallahi katanya, insan yang paling tolol. Nah ini bahasa dia ini ya. Dalam bahasa Arabnya aghban nas. Manusia yang paling tolol katanya di muka bumi ini, yang tidak menjadikan Allah dan maut dalam perhitungannya.
azan tak didengar, azan tidak disahut, azan tidak dipenuhi, rumah Allah tidak didatangi. Tidak ada Allah dalam prioritasnya, tidak ada maut dalam prioritasnya. Ini katanya aghban nas, insan yang paling tolol, goblok, ini bahasanya dia. Subhanallah. Dibuat satu perumpamaan, kalau Anda naik pesawat katanya, atau katalah naik travel ke Bukit Tinggi, ke Padang, naik bus. Kalau contohnya di sini naik pesawat. Kalau Anda naik pesawat, Anda tidak kenal pilotnya. Anda naik travel, naik bus, mungkin tidak kenal dengan supirnya, tapi enak duduk di atas kendaraan. Tiba-tiba dah sampai di, contohnya kalau ke Padang, dah sampai di Tiku, tertidur aja nanti. Kalau Anda naik kendaraan, keenaan di atas kendaraan itu, walaupun Anda tidak kenal yang membawa kendaraan. Naik pesawat, pergi umrah, pergi haji, tidak tahu dia pilotnya siapa. Naik ferry, tidak tahu dia nakhodanya atas siapa. Enak duduk di atas kendaraan. Alam ini pilotnya Allah, supirnya Allah. Tadi ayat yang dibaca Imam, yudabbirul amr, ayat nomor 5 surah Sajadah. Yudabbirul amr, segala urusan itu Allah yang mengaturnya. Mulai daripada pergerakan bumi, perjalanan matahari, nafas kita, jantung kita, buah pinggang kita, peredaran darah kita, semua Allah yang mengatur. Yudabbirul amr. Perhatikan Pak ya, 2 patah kata saja. Yudabbirul amr, semua urusan Allah yang mengatur. Hidupnya kita, tenaga kita, pikiran kita, akal kita, sehatnya, sakitnya, sembuhnya, Allah yang mengatur. Rabbul Alamin. Kenapa kita dipanggilnya ke rumahnya macam tak dengar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak tahu menahu dia. Subhanallah. Itu maka dikatakan tadi aghban nas, manusia yang paling goblok, yang paling tolol, yang tidak ada Allah dalam pikirannya, tidak ada maut dalam perhitungannya. Maka Jibril mengatakan, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka hatimu, engkau akan mati. Artinya apa? Janganlah hidup sesuka hati, ingatlah nak mati, ingatlah kubur. Rata-rata orang kita kalau meninggal, sholat jenazahnya di masjid. Jangan tunggu jenazah saja ke masjid. Itu maksudnya ini. Subhanallah. Subhanallah. Allah itu juru pengatur, pentadbir. Dalam ayat tadi yudabbirul amr. Mukmin yang benar pasti mendambakan Allah dan negeri akhirat. Kalau imannya betul, pasti cinta Allah, pasti ingat akhirat. Kematian dan kepergian dari alam fana ini tetap diletakkan dalam perkiraannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi inilah peringatan Jibril kepada Nabi ya, Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, engkau akan mati kalau tiba saatnya. Syekh ini
bercerita tentang sahabat dia, sahabat beliau. Pernah dia pergi ke rumah sahabatnya, katanya kebetulan sahabat ini rumahnya besar, gede rumahnya, ukuran 400 meter. Dia bercerita tentang macam mana dia membangun rumah, macam mana perabotnya, peralatannya, fasilitasnya. Dia happy, gembira bercerita kepada Syekh Nablusi. Padahal rumah itu akan tinggal. Kita lihat kolom 1 di bawah, alinea 3, segala pangkat kedudukan di dunia berakhir saat panggilan maut tiba. Rumah akan tinggal, kendaraan tinggal, pangkat tinggal, sawah ladang tinggal. Kalau rumah itu sering baca Quran di dalam, nilainya di bawah. Rumah yang sering baca Quran di dalam, nilainya di bawah, rumahnya tinggal. Kendaraan yang sering dibawa ke masjid, nilainya di bawah, kendaraannya tinggal. Subhanallah. Harta si kaya, kesusahan si fakir, kedaifan si lemah, paras muka si cantik, kecacatan si jelek, keilmuan yang pintar, bila tiba maut habis saja. Yang dua ini penting Pak ya. Segala jenis penyakit jasmani berakhir saat maut tiba. Kalau orang itu sakit, sakitnya akan berakhir. Masalah fisik selesai, tapi hati tidak mati Pak. Body fisik akan mati, akan hancur dalam kubur, kecuali yang dipelihara Allah ya. Tapi hati, qalbun tidak mati. Hati menempuh babak baru. Kalau orang itu mati, dia pindah alam barzakh dulu, kemudian baru alam baqa. Body fisik selesai masalahnya. Hati, kalau orang itu mati, kalau tidak mengurus hidup, kalau hidupnya tidak mengurus qalbun, hati, nanti dia susah di sana. Maka datang ke masjid ini mengurus hati kita Pak ya. Kata Nablusi lagi di sini, walau bagaimanapun kroniknya penyakit orang itu, semuanya akan sirna saat panggilan maut telah datang. Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baqa. Di sini ada cerita ya, dalam surah Sajadah ayat 12-13, orang yang waktu hidupnya tidak beramal saleh, nanti dari kemudian mau kembali ke dunia. Ini dari kemudian. Ada lagi surah lain, contohnya surah Al-Mu'minun. Orang yang hidupnya tidak beramal saleh, waktu ruhnya dicabut, dia menyesal, dia ingin disambung nyawanya. Orang yang nak ke masjid itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti menyesal waktu nak mati. Tengok surah Al-Mu'minun. Ini ayat ini sambung menyambung ya. Orang yang jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, kalau ajalnya tiba, dia minta, ya Allah jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Ini ayatnya, ayat 99 dan 100 surah Al-Mu'minun. Penyesalan orang yang tidak beramal saleh, waktu ruhnya dicabut, belum siap nak mati. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Bila maut sudah sampai, ya Allah jangan dulu ya Allah.
irji'uni ilal hayah. Jangan dulu dicabut rohku, sambung dulu sehari dua, seminggu dua. La'alli a'malu salihan. Saya ingin beramal saleh. Saya ingin di hari saya meninggal, saya datang sembahyang subuh ya Allah. Di hari saya meninggal, saya baca Quran sejuz sehari. Saya ingin waktu saya meninggal, saya baca Quran. Ada cerita seorang ibu zaman dulu. Dia meninggal waktu baca Quran. Cerita wanita salehah. Dia baca surah Al-An'am. Ibu ini waktu dia sehat, dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal saya puasa. Doa ibu zaman dulu, ya Allah, cabutlah rohku, di hari aku meninggal aku puasa. Dia rajin puasa. Subhanallah. Pas hari dia meninggal dia puasa, dia baca Quran. Ayat terakhir dibacanya surah Al-An'am ayat 127 halaman 144. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyun bima kanu ya'malun. Tersedia untuk ibu ini jannah, surga Darussalam. Lahum darussalami 'inda rabbihim. Allah yang menyediakannya. Tersedia untuk ibu itu surga Darussalam. Wa huwa waliyuhum. Allah yang melindungi ibu ini. Bima kanu ya'malun, berkat amal usahanya. Nah, ini cerita untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga ya. Ibu salehah meninggal, ayat terakhir dibacanya 127 surah Al-An'am. Lahum darussalam. Tersedia untuknya jannah Darussalam, surga Darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Rabb, pada sisi Allah. Wa waliyuhum, Allah itu yang melindunginya. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya, berkat kegigihannya selama ini. Ibu itu rajin puasa. Ceritanya sebelum dia meninggal dia gali kubur. Ibu ini sebelum dia meninggal dia gali kubur, dia masuk kubur, salat, baca Quran sampai kalau tak silap 150 kali khatam dalam kubur. Subhanallah. Yakin betul nak mati itu. Kita sekarang tidak usah sampai begitu Bu ya. Baca saja Quran di rumah. Kalau ibu rajin baca Quran di rumah, rajin berzikir, tiba-tiba datang ajal, nanti tanah perumahan itu menangisi ibu. Ada sebut dalam surah lain, orang yang rajin tahajud di rumah, rajin berjalan ke masjid, laluan yang ditempuhnya ke masjid menangisi kepergiannya. Rumah yang dia baca Quran di dalam, tanah perumahan menangisi kepergiannya, kehilangan. Kalau ibu ini enggak, ibu ini zaman dulu dibolehkan ya, dibolehkan orang menyediakan kubur sebelum meninggal. Dan dibuatnya ukurannya luas, bisa sholat di dalam. Sampai 150 kali khatam. Ini cerita jamaah muslimahnya unggul. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin sholat, rajin menimba ilmu, menambah ilmu, itu mempermudah saat meninggal. Dulu ada kawan di Jakarta, sama-sama kuliah di Arab, dia meninggal waktu bertazkirah. Waktu bertazkirah bulan Syawal yang lalu ini, sesudah bulan Ramadan yang baru lalu, ada jemaah di Brunei meninggal di masjid pagi Jumat macam sekarang ini, waktu bertadarus. Mereka tadarusnya bukan Ramadan saja Pak,
Tadarusnya bukan Ramadan saja, bukan sekali setahun. Kemudian tunggu lagi Ramadan berikut, ya kalau panjang umurnya. Jemaah di Brunei sesudah Ramadan bertadarus, bulan Syawal bertadarus, pas giliran bapak itu dia baca surahnya Ibrahim, disitulah dicabut ruhnya. Subhanallah, subhanallah. Ada cerita sahabat di Kuala Lumpur, Bu. Kuala Lumpur. Istrinya meninggal. Datang kawan pergi bertakziah ke rumahnya. Dilihatnya suami ini macam tak menangis kepergian istrinya, kehilangan istrinya. Ditanya oleh sahabat tuh, Encik tidak menangis, istri Encik meninggal. Untuk apa saya menangis? Istri saya ahlul jannah. Untuk apa saya menangis? Istri saya ahlul jannah. Di mana Encik tahu? Pagi Quran, sore Quran, pagi Quran, sore Quran. Kalau ibu mau baca Quran, tandanya ibu itu kekasih Allah. Kalau bapak mau baca Quran, tandanya bapak itu pilihan Allah. Hari yang kita tidak baca Quran, Allah menjauh dari kita. Kenapa Encik tahu istri Encik itu ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran, jarang lekang tangannya dari Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Ada pula, ini cerita Malaysia. Ada pula cerita dari Batu Sangkal. Cerita dari Batu Sangkal. Ini cerita ibu juga ini. Ibu itu meninggal di masjid sesudah maghrib, waktu berwirid la ilaha illallah sesudah salat. Mereka wiridnya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ dicabut roh ibu itu. Subhanallah. Saya ketemu dengan ibu yang membaringkan ibu ini setelah dia meninggal. Kata ibu itu, saya yang merebahkannya Ustaz, katanya. Apa amalan ibu ini? Amalan ibu ini subuh mesti ke masjid, maghrib isya mesti ke masjid. Kalau dia pergi maghrib enggak pulang sebelum selesai sholat isya. Kalau ada ceramah pengajian, dia mengikuti ceramah. Kalau tidak, dia tadarus dengan kawan-kawannya. Meninggal dalam usia di atas 80. Subhanallah, subhanallah. Jadi saat kematian bisa diurus dari sekarang, Bu. Bisa direncanakan, bisa dibikin planning. Itu maka dikatakan Jibril, Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, yang jelas engkau akan mati. Kita lihat kolom 2 paragraf alinea 3 dari bawah. Walau betapa kronik sekalipun semua penyakit jasmani akan sirna saat panggilan maut telah datang, namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baqa. Kalau tidak ada Quran dalam kehidupan, berarti sakit tuh. Tidak ada Quran dalam agenda hariannya, sakit tuh. Karena ini obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Kalau sakit hatinya waktu hidup, ada penyakit hati, fi qulubihim marad, hatinya sakit, nanti di sana lagi susah, dikubur lagi susah, di padang mahsyar lagi. Maka dalam satu hadis dikatakan proses di padang mahsyar itu sampai 50.000 tahun. Proses di padang mahsyar sampai 50.000 tahun. Sahabat waktu mendengar hadis ini kaget. Ya Rasulullah, 50.000 tahun.
Kalau bahasa Mandainya na leleng mai lamu teh. Kata Rasulullah, itu bagi orang yang banyak kasus. Ini kemeja ini memperbaiki kasus dengan Allah, Pak ya. Kalau orang yang tidak banyak kasusnya, katanya hari kiamat itu hanya selama 1 kali sholat fardu di dunia. Kalau ibu sembahyang zuhur, kalau sembahyang subuh hari Jumat mungkin 10 menit, 15 menit ya. Tadi imam baru baca sejadah, belum baca hal ata'alal insan lagi. Kalau dibacanya 2 surah di pagi hari mau 15 menit. Itu paling lama, maksimal. Minimal 5 menit. Orang yang tidak ada kasus dengan Allah, hari kiamatnya tempohnya kata Nabi hanya sekali sholat fardu di dunia. Yang banyak kasus puluhan ribu tahun, khamsina alfasana. Ada dalam surah Al-Ma'arij, ada dalam Quran, khamsina alfasana, 50 ribu tahun, 50,000, 50 ribu. Apa katanya di sini? Namun penyakit rohani akan memusnahkan insan hingga ke alam baka. Yang jauh dari masjid sakit orangnya tuh Pak. Yang dari Quran banyak penyakitnya tuh. Kalau mati susah nanti. Sekali ibu baca Quran di rumah, hanyut dosanya. Melangkah ke masjid menghanyutkan dosa. Pulang dari masjid menghanyutkan dosa. Duduk di masjid mendapat doa malaikat. Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, Allah maktub alaih. Ampun dosa bapak ini, rahmati dia, terima tobatnya. Malaikat yang mendoakan. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini, hadir dalam tazkirah, subhanallah, Allah memberi keampunan gratis. Dah selesai acara nanti Allah mengatakan kepada malaikat yang hadir, ini malaikat ramai di sini Pak, lebih banyak daripada manusia. Acara seperti ini dihadiri malaikat. Apa kerja malaikat? Ngasih bapak tuh cerah, ngasihnya semangat, kasihnya ibu tuh semangat, supaya semangat. Yang mengasih penceramah semangat, mengasih ibu kefahaman, mengasih bapak pengertian. Bapak tuh fahamnya, itu kerja malaikat. Nanti malaikat melaporkan kepada Allah, dah selesai kuliah subuh, kajian subuh di Masjid Agung. Allah ngasih hadiah untuk bapak ibu. Apa hadiahnya? Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku yang menghadiri acara ini. Malaikat yang hadir sini jadi saksi. Qad ghafartu lahum, dosa mereka sudah diampun. Subhanallah. Jadi selesai kasus, istilah hari-hari berikutnya dengan amal saleh, supaya kehidupan ini lebih bermakna. Ada ayat di sini, ayat dalam surah Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti harta benda tidak berguna, anak keturunan tidak bermakna. Yang bermakna qalbun salim, hati bapak yang bersih, hati ibu yang bersih, bersih untuk Allah. Kalau mencari pitih ke kebun, ke ladang, ya untuk agama Allah, bukan untuk keperluan fisik saja. Fisik juga, rohani juga. Subhanallah. Maka ayat ini kita olah jadi doa ya. Kolom 2 di tengah-tengah, Allahumma la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada lagi doa lanjutannya, Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa
wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Terakhir sekali, justru sing kalah dengan bajumu, bergiatlah. Kita akan beralih dari tahun 1445 kepada 1446. Buatlah lembaran baru pada tahun baru hijrah yang akan kita sambut. Ini dulu ditulis dalam bulan Sya'ban sebenarnya. Jadi perlu diupdate ini ya. Patutnya di sini bulan Zul Hijjah dan Muharram. Dulu disediakan untuk menyambut Ramadan ini. Maka fastabiqul khairat. Ayolah bersaing mencari yang baik. Antara bapak dan ibu di rumah itu, siapa yang duluan bangun untuk tahajud? Bapaknya atau ibunya? Ibunya atau bapaknya? Antara ayah dengan anak? Anak dengan ibu? Anak yang membangunkan ibu atau ibu yang membangunkan anak? Penutup, ada satu kisah Bu ya, cerita orang saleh, anak kelas SMA meninggal dunia tercium surga. Anak masih SMA, bukan pondok ya, bukan anak pondok, anak sekolah SMA, waktu nak meninggal tercium bau surga. Macam mana tuh ya? Zaman dulu memang pernah berlaku, sahabat Nabi pergi perang tercium surga, pergi perang tercium surga. Ini anak kelas 2 SMA meninggal dunia. Dia ceritanya anak tadi terkena peluru nyasar. Orang menembak satu objek, terkena anak itu. Lalu keadaannya sangat kritis, dibawa naik ambulan ke rumah sakit. Di tengah jalan ibunya nangis, ayahnya nangis. Mak, tak usah menangislah mak, saya jelas akan meninggal sebentar lagi. Soalnya saya sudah tercium bau surga dari tadi. Pendek cerita, sampai di rumah sakit dibilang sama dokter, dokter tidak usah repot-repot mengurus saya lagi. Saya menunggu saat saja ini. Satu saja permintaan saya, kalau bisa panggil ibu dan ayah ke sini, saya ingin pamitan, mengucapkan selamat tinggal. Dipanggillah ibunya, dia minta maaf, minta doa, dia pun asyhadu an la ilaha illallah, meninggal dengan tenang. Syahadahnya didengar oleh ayah ibu, didengar oleh dokter. Ini bukan cerita zaman dulu ya, cerita mungkin abad yang 1980-an sekian gitulah ya, soalnya masih baru. Lalu ditanya oleh dokter, apa amalan anak ini? Nah, ini yang penting sama kita. Ditanya ibunya, apa amalan anak ini? Kata ibu, anak ini rajin tahajud. Kalau dia pergi sembahyang subuh ke masjid, semua ahli keluarga dibangunkan, tidak boleh tidur. Waktu azan berkumandang, tidak boleh tidur. As-salah, al-masjid, at-tahajud. Tidak boleh tidur di rumah waktu azan berkumandang. Itu kerja anak ini. Dan dia rajin baca Quran. Dan dia rajin sholat berjamaah, rajin tahajud, rajin sholat berjamaah, rajin baca Quran, dan mempunyai keprihatinan yang tinggi terhadap ibadat keluarganya. Tidak boleh tidur waktu azan subuh, mesti bangun semuanya. Itulah amalan anak ini. Lalu waktu dia meninggal, dia tercium bau jannah. Waktu dia meninggal, dia bersyahadah dengan lancar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan menurut ceritanya, jenazahnya waktu sudah meninggal indah, kaku, fresh. Ada bukunya Pak ya, ada bukunya namanya Kesaksian Seorang Dokter, karangan Dr. Khalid Abdul Aziz Al-Jubair, cetakan Darul Sunnah, cetakan Indonesia. Harganya di Shopee 30.000. Tengok nanti Pak ya.
Perlu ada untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk pedoman kita hidup supaya kita dijaga Allah. Tidak lupa untuk menghadap Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Wassalamu